Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya pada Yesus. Dan Yohanes 3, namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan mau akan diselamatkan sebagaimana Ia Rasul 16 ayat 31. Dan Roma selamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, harapan saya dan doa saya kepada kita, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati para pendengar kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan jasmani, rohani dalam hidup mereka. Terima kasih, kami percaya Engkau juga akan menghidupkan rohani mereka melalui firman dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Kolose 4 dan 5. Kolose 1 ayat 4 dan 5. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Haleluya. Tema kita adalah 3 hal yang perlu ditekankan bagi orang-orang percaya. Jadi 3 hal ini penting bagi kita, orang-orang percaya yang betul-betul menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan selamat dalam kehidupan kita, yang kita jadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama dikatakan iman kepada Yesus Kristus. Jadi jelas, iman itu adalah iman kepada Yesus Kristus, itu yang pertama. Jadi kalau iman kita kepada Yesus Kristus, maka seharusnya kita akan melakukan segala perintahnya. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi iman kita akan menjadi teguh kalau kita rajin untuk berdoa, rajin untuk membaca firman Allah, rajin untuk memperkatakan firman Allah. Jadi jangan pernah tidak memperkatakan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan biarkan firman itu menguasai hati dan pikiran kita. Biarkan firman Allah itu menolong setiap kita. Sehingga firman Allah itu, firman yang hidup itu, akan terus menghidupkan iman kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Iman yang kepada Tuhan Yesus Kristus, iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan setan, iman yang mengalahkan hawa nafsu, iman yang mengalahkan segala perkara-perkara dunia ini. Dan kalau iman kepada Kristus tidak mengalahkan dunia ini, tidak mengalahkan hawa nafsu kita, itu bukan iman kepada Kristus. Berarti ada sesuatu yang salah dalam iman kita. Ada sesuatu yang salah dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan iman kepada Tuhan itu, Alkitab katakan iman kepada Yesus Kristus itu dapat mengalahkan dunia. Iman itu juga dapat mengundang kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bahkan mengalirkan kuasa Allah kepada orang lain di dalam kasih Tuhan. Karena firman Allah katakan, kalau tumpang tangan bagi orang sakit itu mengutus setan dalam nama Yesus. Setan itu keluar. Karena kalau bukan dengan kekuatan, tapi satu nama yang ajaib yang kau iman, yaitu Yesus Kristus. Semoga iman kita teguh di dalam Dia. Yang kedua, kasih kepada semua orang kudus. Jadi kita mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang.
Tapi di sini dikatakan kasih kepada semua orang kudus. Apa maksudnya? Tentu ada orang-orang yang setia melayani, ada orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk melakukan tugas pengabdian di tengah-tengah dunia ini. Dan kita katakan biarlah kasih kepada semua orang, dan kasih itu yang membuat kita dapat melakukan apa yang terbaik. Kalau kita punya kasih tetapi tidak punya iman, punya iman tapi tidak punya kasih, ya sama saja. Jadi kasih kita itu harus kasih yang disertai dengan iman yang teguh, dengan tindakan, dengan perbuatan yang luar biasa. Dan kasih itu adalah kasih yang rela memberi, ya. Kasih itu adalah rela berkorban, kasih itu adalah rela mempersembahkan yang dimiliki, baik tenaga, pikiran, perasaan mungkin juga. Ya, banyak kali kita korban perasaan kan. Tetapi Yesus selalu membebat. Jadi firman Allah katakan kasih kepada, bukan berarti kasih kepada semua orang kudus, kita tidak mengerti Tuhan. Tapi karena kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, dan iman kita menjadi kuat dan tangguh, itu karena kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dan juga kasih yang luar biasa ini akan bisa kita mampu melakukan kalau iman kita betul-betul mengalami pembaharuan dari Tuhan. Jadi kasih ini tindakan-tindakan perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam di mana kita bermasyarakat, di mana kita hidup, dan terlebih kepada orang-orang khususnya seperti yang dilakukan oleh jemaat Kolose. Jadi kita sebagai orang yang percaya, mari kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini dengan mengasihi sesama kita. Sama seperti Yesus sudah mengasihi kita, kasih kita tidak akan pernah lebih daripada Yesus Kristus. Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita karena kita mengasihi. Saya mau katakan hampir tidak mungkin untuk menyerahkan nyawa kita. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan izinkan kita untuk menyerahkan nyawa kita di Kristus, itu adalah anugerah yang kita. Yang ketiga, dikatakan pengharapan tentang surga. Jadi iman, kasih, dan pengharapan. Setiap kali saya mengatakan di awal pembukaan, iman, kasih, dan pengharapan. Pengharapan, kita berdoa penuh dengan pengharapan. Kita berdoa keliling, ada harapan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, ada harapan kita. Kita meminta jiwa-jiwa untuk diselamatkan, ada harapan kita, doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan pengharapan tentang surga itu adalah pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya kita perlu hidup dalam kuasa Injil, di mana kita hidup dalam ketaatan, di mana kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena di dalam surga itu tidak ada penganiayaan di situ. Tidak ada orang yang suka intoleran di situ. Jadi sebagai orang percaya jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya tidak hanya berkata-kata, tapi sudah banyak kali saya melakukannya. Dan kadangkala sangat berat. Tetapi Tuhan sudah mengatakan kasih-Mu, doakan mereka yang menganiaya. Dan ketika engkau lakukan itu, karena engkau punya pengharapan, berani melakukan itu karena engkau punya pengharapan untuk bersama-sama dengan Yesus pada suatu waktu di mana kita bersama dengan Dia di surga. Haleluya. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kebenaran, kita bermaksud supaya kita hidup berkenan
selalu di hadapan dan mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah 3 hal ini akan kita terus ingat-ingat dalam hidup kita, iman kita kepada Kristus dan kasih kita kepada orang-orang kudus, walaupun firman Allah katakan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah Tuhan Allah, kasihlah sesamamu dengan sesama manusia. Jadi bukan berarti hanya orang-orang kudus, semua kita kasih. Dan yang ketiga adalah pengharapan kita. Semua yang kita kerjakan, kita lakukan kalau tanpa pengharapan, kita akan sia-sia. Tapi kalau kita melakukan dengan pengharapan, kita akan melakukan sekuat-kuat kita dengan harapan kita akan bersama dengan Dia, bersama selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus menekankan kasih, iman, kasih, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu ingat ketiga hal ini, bahwa kami disuruh beriman, mengasihi, dan terus mempunyai pengharapan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, segala sakit penyakit yang mereka berikan, kita keluar dalam nama Yesus, dan engkau sembuh dalam kuasa. Terima kasih Bapak di surga. Kalau engkau sedang mengalami penderitaan, apapun itu, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Ialah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu yang sedang mengalami kesulitan, pendidikan, dan lain sebagainya, persoalan dalam hidup. Kami tahu persoalan selalu datang bagi hidup kami, tetapi selalu ada penyelesaian dari Tuhan ketika kami meminta kepada-Nya, karena Tuhan yang berkata, ketika kami berseru dalam kesesakan kami, Engkau yang menolong. Terima kasih, kami berseru kepada Tuhan, Engkau menolong setiap kami, apapun persoalan kami, dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan, apapun kebutuhan dalam Tuhan, Tuhan yang menjawab. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan juga saya mengatakan kepada kita, kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, sama-sama berdoa dan memperkatakan firman Allah. Semoga firman itu menjadi penenang dalam kehidupan kita. Dia mengubah kehidupan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.